perjuangan, perintis lahirnya Indonesia merdeka. Kawasan industri asri, kesawahan mempesona, bumi universitas hingga berbangsa. Universitas hingga berbangsa, pelopor pengembang ilmu dan teknologi, membentuk insan berguna, ahli berakhlak mulia, mencipta masyarakat sejahtera. Kepadamu Tuhan, sujud syukur kami persembahkan, limpahkan kami kebahagiaan, pengabdi kemanusiaan, bangkit tegak berdiri menjulang tinggi, sivitas universitas hingga berbangsa, membangun Indonesia, dan landasannya menjadi alma mater kebanggaan. Unsika semoga tetap jaya, Unsika semoga tetap jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Wulandari, mahasiswi Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Inovasi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Langsung saja kita masuk ke pembahasan mengenai inovasi pendidikan. Sebelum membahas mengenai inovasi pendidikan, kita harus mengetahui dulu nih, apa itu inovasi. Secara etimologi, inovasi berasal dari kata Latin yaitu innovation, yang artinya pembaharuan atau perubahan, di mana kata kerjanya adalah innovo, yang berarti memperbarui dan mengubah. Jadi, inovasi adalah suatu perubahan yang baru menuju ke arah perbaikan atau berbeda dari yang ada sebelumnya, yang dilakukan dengan sengaja dan berencana atau tidak secara kebetulan. Perubahan dan pembaruan ini ada perbedaan dan juga persamaannya loh. Perbedaannya, kalau ada pembaruan berarti ada unsur kesengajaan. Sementara untuk persamaannya yaitu sama-sama memiliki unsur yang baru atau lain dari yang ada sebelumnya. Di mana kata baru ini dapat juga diartikan apa saja yang baru dipahami, diterima, atau dilaksanakan oleh si penerima inovasi, meskipun bukan baru lagi bagi orang lain. Menurut Ibrahim 1988, inovasi pendidikan adalah inovasi dalam bidang pendidikan atau inovasi untuk memecahkan masalah pendidikan. Jadi, inovasi pendidikan adalah suatu ide atau barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, baik berupa hasil intervensi atau penemuan baru dan discovery atau baru ditemukan oleh orang, yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan atau memecahkan masalah pendidikan nasional. Lantas, tujuan dari inovasi pendidikan di Indonesia itu apa? Secara sistematis, arah tujuan inovasi pendidikan di Indonesia adalah yang pertama, bukan jadi rahasia umum lagi bahwa pendidikan dan pengetahuan di Indonesia masih sangat tertinggal jauh dibanding yang ada di luar negeri. Sehingga tujuan yang pertama dari inovasi pendidikan ini untuk mengejar berbagai ketertinggalan dari berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pendidikan di Indonesia masih belum merata, sehingga tujuan dari inovasi pendidikan yang kedua yaitu mengusahakan terselenggaranya pendidikan di setiap jenis, jalur, dan jenjang yang dapat melayani setiap warga secara merata dan adil. Dan yang terakhir, untuk mereformasi sistem pendidikan Indonesia yang lebih efisien dan efektif, sehingga dapat menumbuhkan masyarakat yang gemar belajar, menarik minat peserta didik, dan banyak menghasilkan lulusan yang diperlukan untuk berbagai bidang pekerjaan yang ada di kehidupan masyarakat. Lantas, inovasi apa saja yang sudah dilakukan dalam pendidikan? Pelaksanaan inovasi pendidikan seperti inovasi kurikulum tidak dapat dipisahkan dari inovator dan pelaksana inovasi itu sendiri. Seperti yang dilakukan Depdiknas yang disponsori oleh lembaga-lembaga asing cenderung merupakan top-down innovation. Inovasi ini diciptakan untuk meningkatkan mutu pendidikan atau pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan atau sebagai usaha untuk meningkatkan efisiensi dan sebagainya. Adapun inovasi yang dilakukan oleh Depdiknas selama beberapa dekade terakhir seperti cara belajar siswa aktif atau CBA, guru pamong, sekolah persiapan pembangunan, sekolah kecil, sistem pengajaran modul, sistem belajar jarak jauh, dan lain-lain. Ada juga inovasi yang dilakukan oleh guru-guru yang disebut bottom-up innovation. Namun model yang kedua ini jarang dilakukan di Indonesia selama ini karena sistem pendidikan yang sentralisis. Pembahasan tentang model inovasi seperti model top-down dan bottom-up
telah banyak dilakukan oleh para peneliti dan ahli pendidikan. Selain inovasi dalam pendidikan, terdapat pula inovasi berupa produk. Contohnya, satu pegangan perjalanan, broom groomer, serutan sabun batangan, koper dengan rak, dan juga semprotan lemon. Selanjutnya, apa itu inovasi pendidikan Brainly? Inovasi pendidikan merupakan suatu ide, barang, metode yang dipandang atau diamati sebagai hal yang baru bagi seseorang atau kelompok masyarakat, baik berupa hasil, intervensi, atau discovery yang digunakan untuk mencapai tujuan, memecahkan masalah. Selanjutnya, mengapa pemerintah selalu melakukan inovasi dalam pendidikan? Tujuan dari inovasi pendidikan itu sendiri adalah untuk meningkatkan efisiensi, relevansi, kualitas, dan efektivitas. Sehingga, pemerintah perlu melakukan inovasi agar terwujudnya pendidikan yang maju di Indonesia dan dapat bersaing dengan negara-negara maju lainnya. Sehingga, anak bangsa pun bisa menjadi penerus. Kemudian, ada beberapa strategi untuk mengadopsi inovasi yang dilakukan oleh suatu organisasi. Strategi mana sih yang paling efektif digunakan untuk adopsi inovasi kurikulum 2013? Strategi inovasi tersendiri memiliki banyak ragamnya. Yang pertama, strategi inovasi pemaksaan. Dalam strategi ini cenderung memaksa kehendak, ide, dan pikiran sepihak tanpa menghiraukan kondisi dan keadaan serta situasi yang sebenarnya di mana inovasi itu akan dilaksanakan. Yang kedua, strategi empirik rasional. Strategi ini adalah manusia mampu menggunakan pikiran logisnya atau akal sehingga mereka akan bertindak secara rasional. Strategi yang ketiga adalah normatif re-edukatif, di mana pendidikan yang berulang. Hal ini didasarkan pada pemikiran para ahli pendidikan seperti Simuk, Ford, Judd Dewey, Kurt Lewis, dan beberapa pakar lainnya. Tertulis dalam C.C. Wijaya 1991 yang menekankan bagaimana klien memahami permasalahan pembaruan seperti perubahan sikap, skill, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan manusia. Strategi yang cocok untuk kurikulum 2013 ini adalah strategi fasilitas. Mengapa? Karena memiliki kelebihan yaitu dapat memberikan banyak fasilitas belajar baru dalam pendidikan, pengembangan teknologi, dan alat-alat peraga yang berkembang. Sementara kekurangannya, tidak semua pendidik mampu memahami cara penggunaan fasilitas yang baru. Perubahan sering menimbulkan ketidaktahuan yang mengakibatkan kecemasan dan ketidakpastian. Lalu, mengapa perubahan adalah proses yang rumit? Pada bab 3 dalam buku milik Fulan memunculkan sebuah pertanyaan yang mendasar. Fulan menyebutkan bahwa inti dari perubahan adalah menjadikan individu mengerti bagaimana dirinya dapat mengatasi permasalahan yang terdapat pada kehidupan nyata. Mengacu pada teori tersebut, menurut saya perubahan itu perlu walaupun rumit. Fungsi change agent terutama untuk mentransportasi knowledge sehingga menjadi explicit knowledge agar MBS bisa berhasil dengan baik, yaitu membantu organisasi untuk mengubah cara kerja, pengelolaan, dan menginspirasi orang lain untuk mau berkembang. Selanjutnya, bagaimana upaya sekolah untuk melakukan kolaborasi yang bersifat di luar atau di dalam agar MBS dapat terlaksana sesuai dengan tujuan? Caranya dengan menerapkan prinsip dari pelaksanaan MBS tersendiri, di mana prinsipnya yang pertama, kemandirian, di mana sekolah yang mandiri dapat diartikan sebagai sekolah yang mampu menyelesaikan segala permasalahan tanpa selalu mengandalkan campur tangan dari pemerintah pusat. Yang kedua, kemitraan prinsip, di mana suatu bentuk kerjasama antar sekolah dengan para pemangku kepentingan. Yang ketiga, partisipasi. Partisipasi dapat dimaknai dengan keterlibatan para pemangku kepentingan secara aktif. Konteks partisipasi dalam implementasi MBS ini antara lain pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan di sekolah. Yang keempat, yaitu keterbukaan. Sebagai lembaga pendidikan formal yang memberikan pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka prinsip keterbukaan sangat penting diimplementasikan. Yang terakhir, akuntabilitas. Akuntabilitas ini merupakan prinsip yang sangat penting dijalankan oleh sekolah, di mana akuntabilitas memiliki arti suatu keadaan di mana suatu hal dapat dipertanggungjawabkan. Blockchain sendiri adalah teknologi yang digunakan sebagai sistem penyimpanan atau bank data secara digital yang terhubung dengan kriptografi. Pada dasarnya, teknologi ini membuat seluruh transaksi di dalamnya menjadi lebih mudah, transparan, dan aman, sehingga dapat meminimalisir adanya penyelewengan data seperti suap dan korupsi. Penerapan dalam kehidupan sehari-hari yaitu orang-orang yang menyiapkan komputer khusus guna melakukan perhitungan matematis untuk membuka celah blok baru di blockchain,
Mereka akan menghitung nilai hash baru berdasarkan kombinasi hash kriptografi sebelumnya, yang nantinya ketika terdapat transaksi antara toko online yang menyediakan wallet Bitcoin dengan pembeli, transaksi tersebut akan dikirim kepada para penambang atau miners blockchain. Yang kedua ada kriptografi dan cryptocurrency, di mana kriptografi ini adalah salah satu aspek di dunia cybersecurity yang memiliki peran penting dalam melindungi data-data informasi dan juga saluran komunikasi. Tujuan dari kriptografi ini yaitu yang pertama, confidentiality, di mana tiap-tiap data atau informasi yang dilindungi bersifat rahasia. Kemudian non-repudiation, yaitu pihak pengirim maupun penerima tidak akan dapat menyangkal tujuan penciptaan atau mengubah data. Kemudian authentication, di mana pihak penerima maupun pengirim bisa mengetahui dan memastikan identitas masing-masing serta sumber data yang sedang mereka gunakan. Tujuan yang terakhir yaitu integrity, artinya tiap data atau informasi yang dikirim dan diterima tidak bisa diubah tanpa sepengetahuan kedua belah pihak. Sedangkan cryptocurrency sendiri adalah mata uang digital atau virtual yang dijamin dengan kriptografi, yang membuatnya hampir tidak mungkin untuk dipalsukan atau digandakan. Ciri khas dari cryptocurrency ini adalah bahwa mereka umumnya tidak dikeluarkan oleh otoritas pusat, sehingga dalam kehidupan sehari-hari membuat mereka secara teoritis kebal terhadap campur tangan atau manipulasi dari pemerintah. Yang ketiga, non-fungible token atau NFT, di mana NFT merupakan sebuah aset digital yang mewakili objek di dunia nyata. Fungsinya bagi industri seni, yaitu karakteristik dan keunikan NFT, mengevaluasi kembali sektor seni digital. Dalam kehidupan sehari-hari, NFT menawarkan keamanan yang dibutuhkan untuk karya yang dipublikasikan secara online, di mana konten dapat disebar bebas dan dapat diklaim dengan mudah. Yang keempat dan yang terakhir dari inovasi digital ini adalah Metaverse, yaitu gambaran sederhana yang diungkapkan oleh Facebook tentang Metaverse adalah sebuah seperangkat ruang virtual tempat seseorang dapat membuat dan menjelajah dengan pengguna internet lain yang tidak berada pada ruang fisik yang sama dengan orang tersebut. Pembahasan yang terakhir mengenai inovasi pendidikan yaitu contoh inovasi pendidikan dalam pembelajaran matematika. Di sini saya mengambil contoh inovasi pembelajaran matematika, pembelajaran kontekstual atau contextual teaching and learning. Siswando dalam Wanti Rohani 2002 halaman 12 menyatakan bahwa ciri-ciri pembelajaran CTL ini adalah menekankan pemahaman konsep, pemahaman masalah, pembelajaran bermakna, dan pemahaman nalar. Sementara ciri pembelajaran CTL yang lainnya adalah kerjasama antara semua pihak, pemecahan masalah, keragaman konteks, menyenangkan, pembelajaran terintegrasi, menggunakan berbagai sumber, siswa yang aktif, sharing dengan teman, karya yang diapresiasi, dan laporan hasil karya siswa kepada orang tua. Manfaat dari CTL itu sendiri, yang pertama memberikan kesempatan kepada siswa untuk menunjukkan potensinya. Yang kedua, siswa dapat berpikir kritis dan kreatif, menyadarkan siswa tentang apa yang sedang ia pelajari, pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa, pembelajaran yang tidak membosankan, dan terbentuk sikap kerjasama antar kelompok. Dan tujuan dari CTL ini memotivasi siswa untuk memahami makna pelajaran yang sedang ia pelajari, menekankan pada pengembangan minat pengalaman siswa, melatih siswa untuk berpikir kritis dan kreatif, pembelajaran yang dialami siswa lebih bermakna, serta mengajak siswa untuk mengaitkan hal dengan materi akademik. Demikian pembahasan mengenai inovasi pendidikan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain kesempatan.